Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi kami, saya akan lebih dahulu memperkenalkan kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Titin Simbarmata sebagai moderator, kemudian ada Eva Rosita Situmorang, ada Esra Silitonga, Major Nita Sihunding, dan Riani Kartini Samusir. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Dampak Korupsi Terhadap Politik dan Demokrasi di Indonesia. Untuk materi yang pertama akan langsung dipaparkan oleh Eva. Kepada Eva kami persilahkan. Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut. Akibatnya, mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekuasaan dalam pemilu, money politik, dan lain-lain juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi. Karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa korup itu akan menggunakan kekerasan atau otoriter, atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi di masyarakat. Terima kasih Eva atas pemaparannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Esra Silitonga. Kepada Esra Silitonga kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi, di mana pengertian demokrasi menunjuk pada proses perubahan dari sistem politik yang otoriter menuju sistem politik demokrasi. Dengan cara pandang demikian, praktek korupsi mesti dipahami dalam bingkai konflik berbagai kepentingan nyata yang menyertai proses pembuatan keputusan politik. Tersisihnya peran hukum dalam pembangunan, padahal hukum sebenarnya dapat berfungsi sebagai pelumas. Sendi-sendi demokrasi mengakibatkan timbulnya watak pemerintahan represif dan penyempitan ruang kebenaran moral hukum. Gambaran umum permainan politik adalah bahwa partisipasi dalam politik tidak berjalan sesuai dengan aturan hukum, tetapi berlangsung sesuai dengan pengaruh, uang, keluarga, status sosial, dan kekuasaan militer. Lalu di sini ada A, korupsi politik, di mana terdapat perbedaan pendekatan untuk mendefinisikan korupsi politik. Dalam konsep klasik, istilah korupsi politik dimaknai sebagai interaction, hubungan permasalahan antara sumber-sumber kekuasaan dan hak-hak moral penguasa. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Baik, terima kasih atas pemaparannya Esra. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Riani. Kepada Riani kami persilakan. Baik, terima kasih. B. Demokrasi sebagai sistem politik. Demokrasi sebagai sistem politik didefinisikan oleh Hari B. Mayo pada tahun 1960 sebagai berikut. Sistem politik yang demokratis ialah di mana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala, yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Definisi demokrasi menurut kamus adalah pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih dalam pemilihan yang bebas. C. Korupsi
politik, dan korupsi birokrasi. Korupsi politik terjadi ketika pembuat keputusan politik menggunakan kekuasaan politik yang dipegang oleh mereka untuk mempertahankan kekuasaan, situation, status, dan kekayaan mereka. Kemudian, korupsi politik dapat dibedakan menjadi korupsi birokrasi atau korupsi kecil, di mana korupsi dalam administrasi negara dalam implementasinya diakhiri oleh politik. Bahkan ketika pembedaan antara korupsi politik dan birokrasi agak diragukan, maka hal ini tergantung pada pemisahan politik dari administrasi yang tidak jelas pada hampir semua sistem politik di Indonesia. Pembedaan tersebut penting dalam terminologi analitis dan praktis. Korupsi politik terjadi pada level negara yang tinggi dan hal ini memiliki akibat politik. Saya kembalikan kepada Baik. moderator. Baik, terima kasih Riani. Untuk selanjutnya, pemaparan materi akan disampaikan oleh Mei. Kepada Mei, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya D, dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Yang pertama, munculnya kepemimpinan korup. Kondisi politik yang carut-marut dan cenderung sangat koruptif menghasilkan masyarakat yang tidak demokratis. Perilaku koruptif dan tindak korupsi dilakukan dari tingkat yang paling bawah. Konstituen didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya. Yang kedua, hilangnya kepercayaan publik terhadap demokrasi. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia sedang menghadapi cobaan berat, yakni berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Masyarakat akan semakin apatis dengan apa yang dilakukan dan diputuskan oleh pemerintah. Apatisme yang terjadi ini seakan memisahkan antara masyarakat dan pemerintah yang akan terkesan berjalan sendiri-sendiri. Yang ketiga yaitu menguatnya plutokrasi. Korupsi yang sudah menyandera pemerintahan pada akhirnya akan menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi atau sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal atau kaum kapitalis. Karena sebagian orang atau perusahaan besar melakukan transaksi dengan pemerintah, sehingga pada suatu saat merekalah yang mengendalikan dan menjadi penguasa di negeri ini. Perusahaan-perusahaan besar ternyata juga ada hubungan dengan partai-partai yang ada di kancah perpolitikan negeri ini, bahkan beberapa pengusaha besar menjadi ketua sebuah partai politik. Sekian, saya kembalikan kepada moderator untuk menyampaikan kesimpulan. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Mei. Oke. Dari materi yang kami paparkan, maka kami menarik kesimpulan bahwa krisis fungsi representasi yang dialami oleh partai politik pada masa reformasi disebabkan karena lemahnya kelembagaan partai politik itu sendiri. Lemahnya beberapa aspek kelembagaan partai politik, yaitu diantaranya pada aspek kesisteman yang menyebabkan lemahnya representasi formal, atau rendahnya derajat nilai ideologi partai politik yang menyebabkan lemahnya representasi simbolik, dan rendahnya otoritas yang dimiliki oleh partai politik dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut menyebabkan rendahnya representasi substantif partai politik. Selain itu juga citra publik yang dibangun oleh partai politik selama ini belum seutuhnya dapat tercipta sehingga mengakibatkan rendahnya representasi simbolik yang dilakukan oleh partai politik. Oleh karena itu, seharusnya partai politik pada masa reformasi harus berbasis pada grassroots, sehingga masyarakat hanya tidak diposisikan sebagai individu yang nilai gunanya ditentukan dari suara yang mereka berikan dalam pemilihan. Namun dalam posisi dan peran seperti itu, partai politik akan menjadi corong aspirasi dan kepentingan rakyat, sehingga fungsi representasi partai politik dapat terlaksana dengan baik. Baiklah, sekian presentasi kami. Bila ada kesalahan dalam berbicara, kami mohon maaf. Saya tutup. Sekian dan terima kasih.